Kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari Kisah Para Rasul. Jadi tadi kita sudah baca dari ayat 1 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ke ayat pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi kita akan baca secara bergiliran. Jadi sekarang saya membawa kita supaya banyak membaca firman Tuhan. Karena begini saudara, saya sudah sadar dan saya sudah hitung murid-murid Yesus 3,5 tahun diajar oleh Tuhan Yesus, ya kan? Itu setiap hari. Sedangkan kita sekarang sekali seminggu 1 jam di gereja. Kalau saya hitung itu 1 jam 1 minggu, 100 tahun baru seimbang. Kita harus belajar 100 tahun, ya kan? Kalau 10 menit khotbahnya berarti 500 tahun. Jadi bagus kita belajar firman Tuhan agak lebih banyak kita membaca sehingga kita seimbang dengan murid-murid Yesus. Amin. Ingat ya, 12 orang, 1 orang gagal, tidak tamat. Siapa yang tahu itu? Si Judas Iskariot. Ya, dia tidak tamat. Jadi kita akan baca secara bergiliran. Saya mulai dari ayat 1 nanti akan ke sana. Ya. Roh Kudus dijanjikan. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia berangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan kepada mereka tentang pelajaran. Ditulis oleh penulis Alkitab Injil Lukas. Injil Lukas ini melaporkan kepada Theophilus. Jadi kita lihat di perjalanannya Yesus sudah 40 hari. Jadi hari kenaikan, jadi kita sudah rayakan hari kenaikan tanggal 18 yang lalu. Nah, jadi mereka ini pas Yesus naik ke sorga ini, mereka ada di situ. Murid-muridnya ada semua di situ, dan ada beberapa orang. Yang kita dengar ini ada 120 orang nanti duduk berdoa, bertekun dalam doa. Luar biasa di satu gedung. Berarti kan gedungnya itu berarti besar juga ya. Bukan seperti rumah kita ini. Bisa muat 120 orang. Nah, jadi apa yang mereka lakukan setelah Yesus naik ke sorga, yaitu bertekun dalam doa. Jadi antara pasal 1 dengan pasal 2 ini ada 10 hari. Coba bayangkan mereka berdoanya bagaimana. Coba kita bayangkan itu 10 hari mereka bertekun dalam doa. Saya memang tidak ditulis di sini apakah mereka berpuasa atau bagaimana. Bayangkan itu 120 orang loh. Artinya kalau melayani itu kan seperti melayani pesta ini, kalau setiap hari orang itu situ kalau makan saja merasa tidak cukup kan begitu. Tapi saya merasa, saya pikir ini mereka betul-betul berdoa, bertekun dalam doa. Karena begini, Yesus sudah pergi, kehilangan betul-betul. Yesus pernah berkata, murid-muridku akan berpuasa kalau mempelai itu diambil dari tengah-tengah mereka. Pernah dengar itu? Nah, itu nanti baca ya mengenai hal berpuasa. Jadi murid-murid Yohanes pernah bertanya kepada Yesus, kenapa kami murid-murid Yohanes dan juga murid orang-orang Yahudi berpuasa, kenapa murid-muridmu tidak? Yesus menjawab, kalau mempelai laki-laki itu masih ada di tengah-tengah mereka tidak berpuasa. Tapi ada waktunya mereka akan berpuasa ketika mempelai itu diambil dari antara mereka. Jadi artinya saat kenaikan Yesus sudah naik ke sorga. Disitulah mereka berpuasa. Jadi menurut analisa saya ini memang mereka berpuasa di situ 10 hari. Makanya di pasal 2 di situ mereka menerima Roh Kudus. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan air.
Tapi baptisan yang setelah itu, setelah mereka bertekun dalam doa, itu adalah baptisan Roh Kudus. Apa gunanya itu? Apa gunanya itu Roh Kudus? Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Tolong dibaca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah itu, untuk menerima kuasa menjadi saksi. Kenapa harus menerima kuasa menjadi saksi Tuhan? Kan bisanya belajar dari kita bilang sama orang, nah ini menurut kitab ini begini. Kan mudah itu. Kenapa harus ada kuasa? Nah itu yang perlu. Banyak orang tidak, itu nggak perlu. Enggak, ini sangat perlu. Dan kamu akan menerima kuasa. Kenapa? Ketika kamu menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan menerima masalah. Apa itu? Bisa dibunuh. Pada saat itu kan murid-murid mau dibunuh. Yang mengikut Yesus mau dikejar-kejar. Tapi supaya mereka kuat, bisa bertahan, harus ada Roh Kudus. Kalau hanya ngajar firman Tuhan, dibaca aja di Alkitab ini bisa, ajar-ajar saja bisa. Tapi ini ada satu hal yang perlu kekuatan besar, yaitu Roh Kudus. Jadi artinya kita bersaksi tanpa Roh Kudus, mungkin ya menurut Tuhan Yesus ini itu belum apa-apa. Memang sebelum Yesus naik ke sorga, ketika Yesus mengajar murid-muridnya juga, mereka sudah memberitakan Injil. Ketika 70 murid itu diutusnya, mereka juga sudah menginjil, sudah memberitakan Injil. Namun pada saat itu kan Yesus ada, sehingga tidak ada ketakutan. Tetapi ketika Yesus sudah tidak ada, mereka perlu pengganti, yaitu Roh Kudus. Jadi dengan kuasa Roh Kudus itu mereka berani, serasa Yesus itu masih ada di dalam mereka, serasa Yesus itu sudah kembali, itulah dia. Makanya Yesus berkata ketika dia mengajar mereka itu, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. Jadi itulah Roh Kudus itu, aku datang kembali. Ya itulah yang menguatkan murid-murid Yesus untuk bisa menjadi saksi. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak akan kuat menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bukan hanya untuk memberitakan Injil, saudara. Tidak, hidup kita menjadi saksi. Kita bingung seorang, ini harganya contohnya gula. 1 kilo 12.000, tapi kita timbang 9,5 ons. Itu kita sudah berdosa. Kenapa kita takut rugi? Takut akan kehidupan ini. Tetapi kalau Yesus ada dalam kita takut, pas harganya pasti saya untung. Karena Yesus